Ada yang bilang, Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Iya, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, jam'ul ma'lumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitab ini cuma satu, udah gitu diragukan lagi keasliannya. Iya, udah gitu ngakunya ilmiah, gidat lo ilmiah. Ini kitab ini cuma satu, udah gitu diragukan lagi keasliannya. Iya, udah gitu ngakunya ilmiah, gidat lo ilmiah. Masya Allah, insya Allah kapan-kapan nanti Habib Hanif sudah menjawab dengan sangat bagus, argumentatif, saudara. Insya Allah kalau nanti saya ada waktu, kalau ada waktu, bukan ngadepin begal kan buang-buang waktu. Kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan kali ini kita akan berbicara tentang kitab nasab yang kami miliki, yang kami jadikan sebagai data referensi dalam menyampaikan tema tentang permasalahan nasab akhir-akhir ini. Ada tuduhan dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang menuduh kami katanya hanya dengan modal satu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang diragukan saja sudah berani cuap-cuap ngomong masalah nasab. Lah ini saya buktikan semua. Saya punya 23 macam kitab dalam 25 jilid. Mulai dari abad 3 Hijriah sampai abad 14 Hijriah. Selama ini yang disampaikan oleh adik saya Kiai Haji Maduddin Utsman masih berbentuk tulisan. Beliau malah lebih banyak kitabnya daripada saya. Jadi jika saya diadu dengan Kiai Haji Maduddin Utsman, jelas saya kalah. Sebelum bertanding itu saya sudah kalah, karena beliau adalah orang yang alama. Saya ini masih jauh dari kata-kata alim saja nggak bisa, belum bisa. Saya ini masih rendah, belum sampai alama. Cuma saya ikut terpanggil dalam rangka dakwah, mumpung saya masih hidup. Jika saya memiliki referensi data, kitab yang saya ketahui tidak saya sampaikan kepada ummah, maka tanggung jawab saya di hadapan Allah, Sang Pencipta, akan lebih berat nantinya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, jadi apa yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu salah. Saya mempunyai 22 kitab dengan 25 jilid. Ada yang 3 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang cuma 1 jilid. Dan masih ada 7 lagi kitab. Ini khusus kitab tentang nasab loh ya. Beda dengan kitab-kitab lain, kitab fikih, ya, kitab sejarah yang lain, kitab-kitab tasawuf, ya, kitab-kitab tentang tauhid, ya, atau gabungan antara akidah dan akhlak atau tasawuf. Ya. Enggak. Ini kitab khusus tentang nasab. Jangan menuduh, wah itu terbitan Syiah. Maaf, 80% kitab nasab itu milik Syiah. Karena yang wuri-wuri, dzurriyyah Nabi itu dari kalangan mereka. Sunni hanya 20%. Dan kitab Syiah yang berhubungan dengan silsilah, ya, yang dikarang oleh nasabah, pakar nasab itu sifatnya netral. Tidak ada kepentingan yang bertujuan untuk merusak akidah, tidak, hanya sekedar furu'iyah, syariah. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, di Indonesia ini semuanya sudah pada cerdas semua. Yang kitab abad 10, 11, 12 ini dapat kita jumpai melalui PDF. Saya jujur, sebagian dari kitab-kitab saya ini saya dapatkan dari PDF teman saya yang ada di Timur Tengah. Jadi ada yang berupa cetakan asli dan ada yang berupa PDF, dan semuanya dijamin keasliannya. Oleh sebab itu, belajarlah kita tanpa henti, karena ilmu ini terus berkembang
dinamis, khususnya kawan-kawan dari pesantren ataupun alumni lulusan pesantren-pesantren yang belum pernah mengenal kitab-kitab ini, belum pernah melihat kitab-kitab ini. Sebenarnya mempelajari kitab nasab itu mudah, tidak sesulit belajar kitab fikih dan kitab tasawuf ataupun belajar falakiyah, ilmu perbintangan. Bahkan lebih sulit belajar ilmu hikmah yang ada rumus-rumusnya itu, cara membuat azimah, ya, cara mempelajari waktu yang tepat untuk membuat azimah, untuk zikir, untuk uzlah dan lain-lain, itu malah justru lebih sulit kitab-kitab hikmah. Kalau kitab nasab ini sebenarnya sudah paten, hanya sekedar namanya diulang-ulang. Jadi nama Muhammad, nama Ali, nama Abu Bakar, nama Umar, nama Utsman itu bola balik Ali Alawi bin Alawi bin Fakih, itu bola balik, ya sama, namanya orang Arab itu. Yang paling sulit lah namanya orang Nusantara ini yang paling sulit. Karena wajahnya orang Nusantara ini juga sulit, nggak ada yang sama. Kalau wajahnya orang Arab, orang Eropa, orang Rusia, orang Afrika itu mirip-mirip. Kalau orang Indonesia ini cari yang persis sama itu sulit. Ya, orang Cina, orang Jepang, orang Korea, ya itu mudah dikenali, ya, wajahnya, kulitnya. Tapi kalau orang Nusantara ini memang sulit, misteri, ya, misteri. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kita menyampaikan sesuatu itu ada pertanggungjawaban, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan sesama umat manusia dan di hadapan hukum yang ada, hukum negara. Jika tidak ada dasar, hanya sekedar ngomong-ngomong saja, ngomong belakang sama dengan bohong, dosanya sangat berlipat ganda. Jika semua orang bisa berbicara semaunya, maka rusak sudah tatanan keilmuan yang sudah berjalan nyata di sekitar kita, di zaman kita ini, di Indonesia kita ini. Oleh sebab itu semuanya harus berdasarkan referensi data. Dari 10 kitab ini, mulai dari abad ketiga Hijriah, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9, ini kalau kita disuruh untuk menemukan nama Ubaidillah itu nggak ada. Ini nggak ada. Kalau ada saya bilang ada, kalau nggak ada saya bilang tidak ada. Dan sudah pernah saya buka-buka dan saya baca mana makalah yang menerangkan tentang Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Ataj yang memiliki anak siapa saja, sudah saya sampaikan kemarin. Jadi mulai dari Kitabul Mu'aqobin, ya, sebelum Imam Ahmad Al-Abah lahir ini sudah ada kitab silsilah nasab yang ada di tahun 200-an Hijriah. Ini sudah tertulis kitab yang namanya Kitabul Mu'aqobin min waladil Imam Amiril Mukminin. Kitab paling sepuh. Berikut manuskrip aslinya dicantumkan di sini. Sampai abad ke-9 awal belum pernah ditemukan namanya Ubaidillah atau Abdullah. Jadi kalau dipaksakan, nggak bisa, nggak ada ya. Toh kalau ada di dalam kitab As-Suluk, ya, karangan Imam Al-Jundi yang wafat tahun 732 Hijriah itu masih saya pesan. Saya jujur masih saya pesankan. Tapi untuk file PDF-nya saya sudah punya. Sudah saya pelajari, cuma kitabnya masih saya pesankan. Jadi nggak ada. Jadi bisa dikatakan nasab Alawi yang ada di Indonesia ini dikatakan tidak nyambung. Kalau dikatakan putus itu ya kalau ada. Kalau di abad ke-4 ini ada, terus abad 5, 6, 7, 8, 9 ini tidak ada, itu namanya putus. Tapi kalau di Tahdhibul Ansab, misalkan di Al-Majdi, ya, di Al-Aswili, Al-Fakhri, ini tidak ada, ya bukan putus namanya. Oh, mulai dari kitab ini sebelum Imam Ahmad Al-Abah lahir, sampai meninggal dunia, nggak pernah ada cerita mempunyai anak yang bernama Ubaidillah atau Abdullah. Hanya ada Muhammad, Abu Ja'far, Ali, dan Husain saja. Begitu juga kitab-kitab yang setelah Umdatut Thalib,
Ya. Ini diteruskan oleh kitab-kitab abad 9, 10, 11, 12, 13, bahkan sampai 14. Didukung dengan kitab-kitab baru, ya, yang saya sertakan untuk pendukung saja sebenarnya, untuk menguatkan saja. Karena apa? Segala sesuatu itu harus ada data pendukung, tidak hanya berdiri sendiri. Semuanya saling terkait, ada keterkaitan. Selama ini yang dipakai hujah oleh Rabithah Alawiyah adalah Abnaul Imam ini dan Bahrul Ansab. Bahwa Abnaul Imam ini bukan kitab asli. Kitab aslinya Ibnu Toba-Toba, Abdul Mu'ammar Ibnu Toba-Toba itu tidak ada kata Abdullah atau Ubaidillah. Ditambah-tambah sendiri oleh pentahqiqnya yang menyalin, ya, dan mengeditnya, yaitu diedit oleh Ibnu Sodaqoh Al-Halabi yang terkenal dengan Imam Al-Warraq pada abad 12 Hijriah, dan Abul Aun Muhammad As-Safarini wafat pada abad ke-12, dan yang terbaru diperbarui lagi, disalin lagi, ditambah lagi oleh Syekh Muhammad Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi abad ke-14. Jadi yang ada tulisan anak dari Imam Ahmad Al-Abbah itu justru malah 4. Kalau Rabithah Alawiyah menolak Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad 56 karya Imam Fakhrur Razi, ya, ini yang menerangkan tentang Imam Ahmad mempunyai 3 orang anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Jadi Abnaul Imam di Misra wa Syam, Lil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, itu menyebutkan bahwa ditambah 1 lagi anaknya Imam Ahmad Al-Abbah itu. Jadi bentuknya ada tambahan begini, diagram. Kan tinggal nambahin saja, tinggal nyalin aja, tak seret, tak nambahin nama, tak cetak lagi, disalin, edit, copy, paste, jadi. Ditambah lagi Muhammad, Abu Ja'far, Ali, Husain, dan Abdullah di sini. Dari mana pentahqiq Abnaul Imam di Misra wa Syam, Al-Hasan wal Husain mendapatkan informasi bahwa anaknya Imam Ahmad Al-Abbah itu ada 3? Ya dari ini, Syajarah Al-Mubarakah. Dari mana lagi? Selain Syajarah Al-Mubarakah tidak menyebutkan selain nama Muhammad, Abu Ja'far, Ali, dan Husain pun tidak disebutkan. Jadi dari kitab 10 ini yang menyebutkan Ali dan Husain adalah hanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, kitab Abnaul Imam ini sebenarnya lebih tua daripada Tahdzibul Ansab. Namun yang aslinya, manuskrip aslinya karya Abu Mu'ammar Ibnu Toba-Toba, tetapi sudah disalin berulang-ulang, sama dengan kitab Negara Kertagama yang dicetak pada 556 tahun yang lalu, terus saya salin sekarang. Saya yang menyalinnya pada tahun 2023 ini. Saya tambah-tambahi, keturunan Hayam Wuruk itu ada nama saya. Tinggal cek, berarti saya ini termasuk keturunan Hayam Wuruk. Ini contoh, ini contoh. Kan bisa saja, tergantung kan. Kembali lagi ke Syajarah Al-Mubarakah dan Abnaul Imam. Yang diklaim ini sama-sama tuanya. Ya, abad ke-4. Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad 5 akhir, abad 6. Tapi alasannya Asy-Syajarah Al-Mubarakah baru ditemukan 28 tahun yang lalu. Lah kenapa Abnaul Imam sudah ada? Kok katanya 28 tahun yang lalu? Abnaul Imam ini paling muda ditahqiq oleh ulama abad 14. Yakni Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi tahun 1350 Hijriah. Yang mentahqiq terakhir kali kitab Abnaul Imam ini. Berarti kan kemungkinan juga sudah mengenal nama selain Muhammad Abu Ja'far, Ali, Husain, dan Abdullah. Jadi Abnaul Imam ada Abdullahnya. Belum Ubaidillah ya, Abdullah. Setelah itu dikuatkan lagi oleh Bahrul Ansab yang ditahqiq, yang salin kembali oleh
pengarang kitab Ar-Raudhul Jali Syekh Murtadha Az-Zabidi, yang aslinya kitab Bahrul Ansab ini juga tidak ada nama Abdullah. Tidak ada nama Abdullah. Jadi kalau yang merah ini tambahan, salinan tambahan. Kalau yang hitam ini salinan yang lama. Jadi kalau ada merah ini berarti ada tambahan salinan. Mungkin ada informasi terbaru menurut ahli sejarah lalu dimasukkan. Baru pada abad 12 Hijriah oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi ditambah lagi ada nama Abdullah, bukan Ubaidillah ya, Abdullah. Jadi Abnaul Imam, Bahrul Ansab, Ar-Raudhul Jali Syekh Murtadha Az-Zabidi ini juga abad 12. Beliau menerangkan panjang lebar tentang keturunan dari Imam Abdullah Wakila Ubaidillah yang mempunyai 3 orang anak, yakni Basri, Alwi, dan Jadid. Atau Bani Jadid, Bani Alawi, Bani Basri, dan Bani Jadid. Ini Ar-Raudhul Jali. Ada Ar-Raudhul Jali, tapi tidak disepakati oleh pakar nasab. Tidak, hadza mattafaqu alaihi nasabun min aqibi Ahmad bin Isa. Yang disepakati adalah Muhammad Abu Ja'far yang berdomisili di Roy, Teheran, Iran. Berikutnya adalah Ansabul Asyair Al-Arabiyah. Ya, ini termasuk baru, ini termasuk sama seperti kitab Al-Istizadah, seperti majalah informasi yang berisi ya silsilah berikut sejarah dan fakta-fakta di mana pengarangnya ini hidup, ada peristiwa apa dicatat di situ, sama seperti surat kabar atau majalah. Ini juga sangat kontras dengan semua kitab yang ada. Bahkan dari manuskrip turun-temurun keluarga Al-Qabiji dari anaknya Imam Ahmad Al-Abba yang bernama Ali yang ada di Romlah, sebagian juga ada di Irak, itu mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Abba Al-Muhajir itu tidak hijrah ke Hadramaut. Hijrahnya dari Baghdad menuju ke Indus, di lembah sungai Indus, daerah India yang sekarang dipecah menjadi 3 negara, Pakistan, India, dan Bangladesh. Ini tahun 313 Hijriah, bukan tahun 317. Dan bahkan Imam Ahmad beserta dengan anak cucunya sampai Imam Ali Al-Uraidi itu semua adalah penganut Syiah Imamiyah. Nggak ada yang Ahlus Sunnah. Bahkan makamnya Imam Ahmad Al-Abba itu tidak di Khusaisah, tapi di Najaf, Irak. Nah ini ada di sini. Ini yang selalu ditolak oleh Gus atau Habib Urmel Abbas. Katanya nggak konsisten, katanya mencari kitab yang primer. Kok ini diikutkan? Nah, ini hanya data pendukung saja. Berikutnya adalah kitab Tuhfatul Thalib bi Ma'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib. Ini ada nama Abdullah, itu ada. Masih belum Ubaidillah loh ya. Ini tahun 996 wafatnya Imam Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Tuhfatul Thalib bi Ma'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib. Sudah pernah saya terangkan, nanti insya Allah akan kita bahas lagi. Ini yang saya jadikan sebagai pegangan bahwa hilangnya nama Ubaidillah atau Abdullah itu selama 650 tahun sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Muhajir atau Al-Abba An-Nafat Al-Antaj 345 ditambah 650, ketemunya tak bikin yang genep aja. Sebenarnya sama seperti keterangan yang digunakan oleh Kiai Haji Madudin Usman ya 651 tahun. Saya ngambil 650-nya saja. 650 tahun tidak ditemukan secara resmi oleh pakar nasab. Sekali lagi oleh pakar nasab. Kalau pakar sejarah ada mulai abad 8. Imam Al-Jumri dalam As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ahli sejarah Yaman. Tapi namanya masih belum kuat, masih simpang siur, belum jelas. Dasarnya dari mana? Hanya sekedar merekam peristiwa yang ada. Sama seperti Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles ketika menerangkan tentang sejarah Wali Songo. Dia tidak sampai merunut apakah Wali Songo ini nyambung ke Abdul Malik Az-Badkhon bin Alwi Amul Faqih atau tidak. Ya, nggak sampai ke situ. Raffles itu hanya sekedar
pelaku sejarah, ahli sejarah, mu'arikh, tokoh politik. Jadi tidak sampai merunut, bener apa enggak ini? Kitabnya mana? Apakah Wali Songo ini Ba'alawi atau tidak? Amul Faqih, punya anak yang bernama Abdul Malik yang ada di India. Ya, Amul Faqih ini ya dari Ba'alawi, berarti Wali Songo semua Ba'alawi kecuali Sunan Kalijogo dan Sunan Muria. Nah, ya macam-macam kan. Nah, itu bukan urusannya ahli sejarah. Itu urusannya ahli nasab. Dan saya pernah mengatakan bahwa Wali Songo mulai dari Sayyid Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, Sunan Bujati, itu tidak ada yang nyambung ke Ba'alawi. Nanti akan saya bukakan Tarikh Al-Bukhari dan Tarikh Hadramaut dan Tuhfatul Muhtaj saya punya. Insya Allah kita akan bahas pada sesi yang lain. Masih panjang, haji terus kita ini. Tuhfatul Thalib. Tidak ditemukan nama, baru ada di sini. Wafat 996. Kalau dirunut dengan kitab Tuhfatul Nasabin, tulisannya di sini adalah Imam Muhammad As-Samarqandi Al-Madani ini hidup sampai 994 tahun. Nah, wafatnya 996 tahun. Jadi saya ambil jalan tengah. 650 tahun tidak ditemukan misteri nama Abdullah dan nama Ubaidullah atau Ubaidillah. Ini Tuhfatul Thalib. Jadi ada kitabnya, dan saya punya kitabnya. Katanya saya hanya punya kitab satu saja. Banyak. Nah, terus lagi, sebelum Tuhfatul Thalib, karya Imam Muhammad As-Samarqandi ini ada kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah. Ini tahun 880. Tadi 880, kalau ini 996. Wafatnya pengarang kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah fi Ansabi Khairil Bariyah. Jadi, beliau Al-Allamah Muhammad Kadzim bin Abi Futuh bin Sulaiman Al-Yamani Al-Musawi. Wafat tahun 880 Hijriyah. Ini sudah menyebutkan nama Abdullah. 880 Hijriah, 996 Hijriah. An-Nafkhah Al-Ambariyah. Nah, sekarang yang kitab Al-Furqah Al-Musyikoh yang dipakai oleh Kiai Haji Maduddin Usman untuk mengatakan, memutuskan bahwa Ubaidillah itu baru disebutkan oleh Syekh atau Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitab Al-Furqah Al-Musyikoh ini. 895 Hijriah. Jadi beliau Kiai Haji Maduddin Usman mengatakan terputus atau tidak ditemukannya nama Ubaidillah itu selama 550 tahun. Kalau saya 650 tahun, kacek 100 tahun, kacek 1 abad. Ini yang dipakai oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Furqah Al-Musyikoh, dan ini yang saya pakai Tuhfatul Thalib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib. Tahun 996. Atau saya ambil 995-nya saja, tengah-tengah. Ini, di dua kitab ini yang mengatakan dengan nada yang berbeda dan jumlah angka yang berbeda. Kenapa kok saya tidak mengikuti beliau Kiai Haji Maduddin Usman? Karena kitab ini bukan kitab nasab. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bukan nasabah. Beliau adalah ulama ahli tasawuf. Beliau rujukannya juga ke kitab As-Suluk. Itu Batatul Ulama wal Muluk karya Imam Al-Jundi, dan mengambil pula informasi dari Imam Syekh Ibnu Samurah dan lain-lain. Ini Al-Furqah Al-Musyikoh fi dzikri libasil khirqah Al-Aniqah. Al-Furqah Al-Musyikoh. Nah, sekarang kitab yang paling dipakai sebagai pegangan oleh Rabi'atul Alawiyah adalah ini, Syamsul Dhahirah. Syamsul Dhahirah. Sampai Rabi'atul Alawiyah mengakui, ya, mengangkangi semua sejarah yang ada di Indonesia berdasarkan kitab ini. Inilah yang dipakai pegangan oleh pakar nasab yang ada, yang sampai mengotak-atik sejarah yang ada di Indonesia. Ya, setelah itu, saya juga Al-Musajjar Al-Mubassat dari Syekh Subhi Ali Mesir juga mengatakan sama, bahwa Imam Abdullah atau Ubaidillah itu hanya wakilah. Jadi kalau Kiai Haji Maduddin Usman mengatakan bahwa Abdullah, ya, atau Ubaidillah sebagai datuknya Ba'alawi yang ada di Indonesia dan seluruh dunia itu dhaif jiddan.
Itu sangat lemah karena wakilah. Gila itu jari ini, kabar-kabari, nggak jelas namanya gila. Bisa dikatakan do'if ataupun maudhu. Tapi disebutkan karena fakta sejarahnya ada. Al-Musajjad, Al-Mubassat. Nah, untuk kitab Al-Istizadah ini sudah pernah kita buka dan nanti semuanya akan kita buka kembali jika diperlukan. Jadi kita harus memahami ya situasi tentang pernasaban ini dengan referensi, tidak dengan emosi. Jadi harus jujur menyampaikan apa adanya. Ada ya ada. Ini ada. Ubaidillah Abdullah ada. Tapi kebanyakan masih Abdullah. Hanya kitab Al-Furuq Al-Musyirah saja yang Ubaidillah atau Ubaidullah. Wakilah. Itu tadi. Hanya alasan ketawaduan. Orang tasawuf itu kan, sufi-sufi kan karena tawadu. Nah ini masih menjadi teka-teki dan misteri bagi saya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan buka terus.